does. Do I like that? It's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Puji Tuhan kalau kabar adik-adik baik. Nah adik-adik, walaupun sekolah minggu kita masih secara online, tapi adik-adik mesti tetap bersemangat ya. Sebelum kita memulai kegiatan sekolah minggu kita akan menyanyi satu lagu yang berjudul I Love You Jesus. Adik-adik duduk yang tenang karena kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Nah, doa ini akan dipimpin oleh adik kita Genji. Salam teman-teman, sebelum datang sekolah minggu, mari berdoa mulai. Tuhan, sekarang kami mau sekolah minggu, berkati sekolah minggu dari awal sampai akhir. Haleluya, amin. Teman-teman sekolah minggu dan kakak-kakak par, mari kita berdoa dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu untuk menghapuskan semua dosa-dosa kami, baik perkataan maupun pemikiran dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kami mohon kepadamu, ampunilah semua dosa-dosa kami. Ini harapan kami Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik, kini tiba saatnya untuk kita masuk ke dalam membaca dan merenungkan akan sabda Tuhan. Untuk itu, kakak mengajak kita semua untuk kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, terima kasih atas anugerah, keselamatan, kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan percayakan kepada kami hingga saat ini ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua, berikanlah kami hikmat kepandaian agar kami boleh mengerti setiap apa yang dimaksud daripada-Mu ya Tuhan. Inilah doa sembahyang kami, ampunilah salah dan dosa kami, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam Kedua Raja-Raja pasal 4 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-37. Dan tema kita ialah bukan PHK atau pemberi harapan kosong. Jadi tanpa memperpanjang waktu, kakak mengajak adik-adik semua untuk kita sama-sama menyaksikan drama singkat berikut ini. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." pada suatu hari,
datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, Aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainyalah keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Oke adik-adik, dari drama tadi tentang kisah perempuan Sunem dan anaknya yang sudah kita saksikan bersama-sama sudah menjelaskan bagaimana mujizat Tuhan terjadi pada anak dari perempuan Sunem yang beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita Alkitab tadi yaitu perempuan Sunem, suami dari perempuan Sunem, anak laki-laki mereka, seorang bujangan, Nabi Elisa, dan Gehazi. Pertama, kita dapat belajar dari tokoh perempuan Sunem itu. Perempuan Sunem itu adalah orang yang selalu menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Sehingga dapat kita lihat bahwa walaupun perempuan Sunem itu dalam keadaan sedih, kecewa, berduka atas kehilangan anak laki-laki satu-satunya, perempuan Sunem itu tetap berharap penuh hanya kepada Tuhan serta percaya bahwa anaknya dapat hidup kembali. Di balik kepercayaannya bahwa anaknya dapat hidup kembali, perempuan Sunem itu berusaha untuk bertemu dengan abdi Allah yaitu Nabi Elisa untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya saat itu.
Dan tokoh kedua yang patut kita contohi ialah Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah seorang abdi Allah yang menaruh harapannya, yang selalu hidup di dalam Tuhan. Nabi Elisa selalu dengan tulus membantu umat-umat Allah yang sedang mengalami kesulitan, serta selalu memberi jalan keluar bagi mereka. Jadi, adik-adik harus belajar dari kedua tokoh Alkitab ini ya. Sekian penjelasan firman dari kakak. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Terima kasih. Nah, bagaimana firman yang telah dibawakan oleh Kak Enji? Seru bukan? Untuk merespon firman yang telah dibawakan oleh Kak Enji, kakak ajak adik-adik untuk menyanyi lagu Kasih. Teman-teman PAR dan kakak-kakak pengajar, mari kita sama-sama bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami supaya bisa sehat, dan berkatilah mereka, jauhkanlah mereka dari sakit, penyakit, dan cobaan, dan berkatilah juga teman-teman PAR dari rank 1 hingga rank 10, berkatilah mereka dan jauhkanlah mereka dari sakit, penyakit, dan cobaan, dan berkatilah juga kakak-kakak pengajar dan gereja ini supaya bisa, berkatilah mereka supaya bisa melayani anak-anak dengan baik, dan jauhkanlah mereka dari sakit, penyakit, dan cobaan. Berkatilah Ibu Pendeta supaya bisa melayani jemaat-jemaatnya dengan baik. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Wah, tidak terasa ya kita sudah sampai di akhir sekolah minggu kita. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka
sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan ke depan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan telah menuntun sekolah minggu kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Kiranya firman yang telah kami dengar itu bisa kami lakukan hari lepas hari. Hanya indor permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.